Yang ngerti posisi menantu sebenarnya itu adalah seorang ibu yang mempunyai anak perempuan dan sudah menikah. Siapa yang setuju dengan kata-kata tersebut? Jadi kalau misalnya mertua kamu punya anak perempuan yang udah nikah, itu kemungkinan besar dia bakalan ngerti posisi kamu sebagai menantu. Ya nggak semuanya juga sih guys, tapi kebanyakan sih gitu, karena dia udah ngerasain kalau anaknya itu diperlakukan nggak baik sama mertua atau suaminya. Tapi nggak semua ya guys, banyak juga ibu atau mertua yang nggak punya anak perempuan tapi dia ngerti banget posisi menantunya. Siapa di sini yang habis nikah malah rasanya tuh serba salah banget. Aku baru sadar ternyata kayak gini ya rasanya jadi istri. Serba salah dari sudut pandang manapun. Keuangan kurang salah istri karena nggak bisa ngatur uang. Suami atau anak sakit salah istri karena katanya istri nggak bisa ngurus mereka. Baru nikah langsung hamil salah, dikira hamil duluan. Udah nikah lama tapi nggak hamil-hamil salah istri juga. Katanya istrinya nggak subur. Bahkan pisah rumah dari ibu mertua pun ya salah istri. Katanya istrinya banyak nuntut. Istrinya ngasut suami biar jauh dari keluarga. Pokoknya semuanya serba salah istri. Mereka nggak tahu aja guys, kadang bukan istri yang boros tapi emang pemasukan dari suami yang kurang. Bukan istrinya yang gak subur, tapi emang suaminya aja yang gak mau hidup sehat, masih ngerokok. Bukan istri yang gak bisa jaga suami dan anak kalau mereka sakit. Bayangkan kalau anak dan suami sakit, yang repot juga istri. Jadi istri mana sih yang mau anak dan suaminya sakit? Padahal yang biasanya ngejudge itu malah ibu-ibu yang udah tahu kalau kegiatan ibu rumah tangga itu banyak banget. Kerjaan ibu rumah tangga itu dari pagi sampai malam, bahkan 24 jam. Kerjaannya banyak, resikonya besar, tapi tetap aja apa-apa itu yang disalahin ya istri. Bahkan kebanyakan yang ngomong kayak gitu ya ibu-ibu yang udah tahu gimana kondisi dan posisi sebagai istri. BTW kali ini bukan cerita dari keluarga aku, tapi cerita-cerita yang sering aku dengar aja. Kebanyakan mertua itu nyalahin menantu di semua hal. Padahal dia sendiri tuh nggak sadar kalau dia itu gagal didik anak laki-lakinya. Kadang aku lihat ada mertua yang habis-habisan nyalahin menantu, tapi tutup mata dengan kelakuan anak laki-lakinya. Apalagi menantu-menantu baru yang baru nikah, itu pastinya apa-apa masih serba belajar. Jadi kalau salah sebenarnya itu diwajarin aja. Tapi kebanyakan ibu-ibu atau bahkan ibu mertuanya sendiri itu ngejudge menantunya sendiri. Aku pernah dengar ibu-ibu cerita katanya waktu dia pertama kali jadi menantu, dia tuh juga nggak betah guys. Dia nangis, dia juga selek dengan ibu mertuanya. Bahkan dia juga nggak ikut tinggal dengan ibu mertuanya. Tapi setelah dia punya menantu, dia tuh pengen banget menantunya tinggal bareng dia, ngikutin peraturan dia dan lain-lain. Agak heran sih guys sama seorang ibu yang berpikiran kayak gitu. Dia sendiri aja nggak kuat di posisi itu, tapi malah nyuruh anak orang atau menantunya berada di posisi itu. Siapa sih guys yang nggak pengen habis nikah itu langsung mandiri, hidup tinggal berdua sama suami? Bahkan orang tua atau mertua yang pengen banget menantunya tinggal di rumah itu dulu juga dia nggak betah tinggal sama mertuanya. Kenapa ya dia nggak flashback atau kepikiran sampai sana? Oh dulu aku juga pernah ngerasain ini, pengen tinggal berdua sama suami. Sebenarnya kalau orang itu udah nikah, dia udah sanggup dan pantas mengambil keputusan yang harus dihargai oleh manusia dewasa lainnya. Gak lagi terpaku sama aturan atau permintaan orang tua atau bahkan mertua. Guys, kalau sekarang kita lihat orang tua yang kayak gitu, kayaknya kita harus belajar nanti kalau misalnya kita jadi mertua, kita nggak boleh semena-mena sama keputusan anak dan menantu dan harus menghargai keputusan anak dan menantu. Karena mereka yang udah nikah itu ya manusia dewasa juga yang keputusannya wajib kita hargai. Oke guys, sampai sini aja ceritanya. Sekarang aku lanjutin videonya ini ke makan. BTW kemarin tuh aku pengen banget beli bakwan, tapi seperti biasa bakwan di warung-warung itu gorengnya nggak garing guys. Jadi sampai rumah seperti biasa aku goreng lagi. Setiap aku beli gorengan bakwan itu pasti sampai rumah aku goreng lagi guys. Biar anget dan renyah lagi, karena aku nggak suka bakwan yang udah gak hangat dan lembek-lembek itu guys. Oh ya guys, BTW dari cerita aku yang tadi semoga nggak ada yang salah paham. Itu bukan cerita aku pribadi, aku dengar dari cerita-cerita orang sekitar aja. Sekali lagi aku bilang, aku pribadi itu nggak ada masalah dengan mertua. Jadi selama aku nikah ini aku banyak banget dengerin cerita teman-teman aku yang udah nikah. Ternyata beberapa teman aku yang udah nikah itu kurang beruntung dapat mertua yang suka ngatur.